Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Mohon izin saya memoderatori sesi kedua pada pertemuan kita hari ini. Di sesi kedua ini ada dua pembicara, dua narasumber yang akan menyampaikan sebetulnya intinya dari pertemuan ini sebetulnya di sesi dua ini sebetulnya ya. Inti keduanya nanti saya persilakan untuk Mas Sani menyampaikan paparannya. Oke, terima kasih Mas Abnain. Mohon izin Bu Yuli, mungkin karena agak nggak kelihatan, saya agak izin berdiri di depan ya, Bapak Ibu. Karena di sini dingin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi saya langsung saja ya. Kalau tadi sudah dijelaskan dari sisi kebijakannya seperti apa oleh Bu Kasubdit sendiri mengenai penyusunan RTN, khususnya RTN RL, oh ya, RTN ini ada dua, nah ini yang sering sekali ketukar. Kadang orang nyebutnya RTN RHL, RTN RHL. Ya berarti ketika menyebut RTN RHL itu dua-duanya, RTN RH dan RTN RL. RTN RH itu berada di dalam kawasan hutan, dan RTN RL itu berada di luar kawasan hutan. Nah, berhubung tadi sudah disebut juga oleh Bu Kasubdit mengenai pengalaman penyusunan RTN RH, jadi kami dari Direktorat Rehabilitasi Hutan Kementerian LHK pada tanggal 7 sampai 8 November telah melakukan penilaian terhadap RTN RH yang disusun oleh 34 UPT BPDAS yang ada di Indonesia. Nah, ini ini clue awal. Clue awal itu tadi sudah disebutkan juga oleh Bapak Moderator Pak Afnain kalau dokumennya ini hampir-hampir mirip-mirip, hanya beda di lokusnya aja. Kalau yang RTNR hanya BPDAS sudah dilakukan penilaian, berarti nanti Bapak Ibu dari Dinas Kehutanan atau dari provinsi itu bisa berkolaborasi dengan BPDAS-nya masing-masing untuk mendapatkan terutama data. Data yang paling dibutuhkan adalah RWRHL. Dan yang dinilai adalah kesesuaian antara RTN-RL dan RU-RHL-nya. Sementara data RU-RHL ada di masing-masing BPDAS. Mungkin kita mulai next. Nah, ini tadi sudah saya coba jelaskan sedikit. Mengacu pada RU-RHL jangka waktu 1 tahun, ditetapkan 1 tahun sebelum pelaksanaan RHL terdiri atas RTN-RH dan RTN-RL. Nah, ini di sini, jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya dapat bahannya gitu, ini sudah disusun oleh tim dari Direktorat RH dan para PIC ya. Di sini ada nih kewenangannya, siapa yang menyusun, siapa yang menilai. Jadi begitu dia ada di lokus tertentu, semisal di luar, nah ini Mas nomor 3, di luar kawasan hutan, di sebelah kanan, ke kananin. Di sini jenis RTN-nya adalah RTN-RL. Terus disusun oleh tim yang dibentuk oleh gubernur dan dinilai oleh BPDAS. Atas lagi, nah ini disahkan oleh gubernur, kalau nggak salah itu disahkan. Judulnya Mas di paling atas. Ya, disahkan dan ditetapkan. Jadi kunci penyusunannya kita masuknya dari tabel ini dulu. Kalau untuk dinas, ini ada tambahan satu lagi, Tahura. Tahura ini masuknya ke dalam RTN RH. Namanya saja udah taman hutan, otomatis itu biasanya ada di dalam kawasan hutan. Begitu dia di dalam kawasan hutan, maka RTN-nya RTN RH. Ini di next aja. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, ini saya tidak menjelaskan semua karena kebanyakan di sini RH yang RL itu aja di poin nomor 3. Kalau ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kasubdit tahapan penyusunannya. Mungkin ini bisa di next aja, sebentar Mas. Baik-baik. Ini mungkin saya hanya memberikan poin-poin yang perlu diperhatikan, khususnya kalau di pembentukan tim itu sudah jelas ada SK-nya pengumpulan data dan informasi. Nah, pengumpulan data dan informasi, mohon BPDAS-nya nanti agar bisa dibantu dari dinas-dinasnya.
semua data, hampir semua data, terutama untuk kondisi umum wilayah dan lain-lain itu ada di dokumen RTN RH BPDAS maupun dokumen RURHL yang ada di BPDAS. Jadi itu bisa digunakan. Kemudian di tahapan ground check ini silakan diambil data-data, tapi sebelum kita melaksanakan ground check, upayakan desk analisis dulu berdasarkan data-data yang ada di dalam dokumen penyusunan yang sudah disusun oleh BPDAS, terutama dokumen RURHL. Ini next saja, Mas. Ini di next juga. Nah, kita mulai ke format dokumen RTN ya. Jadi kalau mau dipersingkat adalah gunakan format yang dipakai BPDAS untuk menyusun RTN RH. Kenapa format ini ditentukan? Kenapa format ini kita jelaskan? Karena format ini juga ditentukan di dalam P10 tahun 2022. Jadi ini merupakan amanat dari P10. Otomatis beberapa bab yang yang ada di dalam P10 itu harus tertuang di dalam dokumen RTN RL yang akan disusun. Nah, untuk detailsnya kita next lagi. Nah, kalau di sini bahkan Bapak Ibu sekalian, bahkan covernya aja ada di bagian lampiran P10 tahun 2022. Dan di sana disebutkan lampiran itu menjadi suatu kesatuan yang utuh dengan isi dari P10 tahun 2022. Jadi untuk cover, kalau ini warna mungkin kalau kami di RTN RH itu menyesuaikan dengan dokumen rancangan. Mungkin bisa juga digunakan seperti itu. Covernya nanti poin minimalnya harus ada beberapa unsur seperti yang tertulis di depan. Next aja. Nah ini untuk kalau kita biasa menyebutnya sunlaisah ya, atau lembar pengesahan. Nah di sini ada disahkan oleh gubernur, disusun tim, ketua tim, kepala dinas, dinilai oleh kepala BPDAS. Ini kita next aja. Di sini ada kata pengantar. Jadi dari kata pengantar sendiri ada 4 poin yang perlu diperhatikan. Di kata pengantar ini membahas RTN RL ini membahas 4 ekosistem, bisa kita sebut ekosistem. Ekosistem daratan atau terestrial, kemudian ekosistem mangrove dan sepadan, kemudian ekosistem gambut, kemudian bangunan KTA-nya. Bangunan KTA biasanya ada di terestrial juga. Jadi ini silahkan nanti ini ada di lampiran P10 2022, ini bisa dijabarkan per ekosistem. Jadi kalau melihat dokumen RTN RH-nya yang dari BPDAS itu mereka menjabarkan, misalnya misalnya saya kasih contoh, pada suatu wilayah dia akan melakukan rehabilitasi di wilayah PSN misalnya. Maka narasinya rencana tahunan rehabilitasi lahan ekosistem daratan di luar kawasan hutan itu berada pada kabupaten apa dengan luasan sekian dan merupakan proyek strategis nasional tahun berapa atau jangka waktu berapa. Nah, kemudian nanti kita lanjut lagi yang kedua. Jadi ini semacam kata pengantar, tapi di situ juga sudah jika orang membaca kata pengantar sudah memberi gambaran terhadap isi dokumen yang akan dibaca selanjutnya. Mungkin itu next. Ini contohnya dari BPDAS Barito, kata pengantarnya dijabarkan hampir per ekosistemnya. Ini di next aja, Mas. Kemudian ini, jadi dalam penyusunan ada beberapa bab-bab yang berdasarkan pengalaman dari penyusunan RTN RH itu perlu diperhatikan poin-poinnya. Di sini ada latar belakang. Ini sebenarnya hanya gambaran umum aja, alur pembahasan latar belakang itu seperti apa. Misalnya membahas tentang RHL, apa yang dimaksud dengan RHL, jenis RHL-nya apa, sipil teknis kah, atau vegetatif kah, atau kimiawi kah. Terus kemudian kita turun lagi membahas P10, di dalam P10 juga membahas tentang RURHL, disebutkan RURHL adalah apa, di wilayah provinsi tersebut mendapat proporsi berapa, kemudian diturunkan lagi yang akan dilaksanakan untuk tahun depan di RTN RL-nya itu sejumlah berapa. Ini gambaran umum aja untuk
kita membantu membuat latar belakang. Kemudian untuk maksud dan tujuan yang dimaksud yang dimaksud yang dimaksud Oke, maksud itu adalah penyusunan dokumen RTN merupakan acuan yang digunakan dalam pelaksanaan RHL. Tujuannya agar pelaksanaan RHL dapat dilaksanakan secara tepat, terarah sesuai dengan kaidah perencanaan. Jadi ini juga kalimat atau poin-poin inti dari maksud dan tujuan yang ada di RTN bisa digunakan untuk penyusunan nanti Bapak Ibu atau bisa dikembangkan dari kalimat utama yang sudah ada di sini. Kemudian ruang lingkup sendiri berisi tentang apa yang ada dalam RTN tersebut. Kemudian beberapa pengertian ini bisa, pengertiannya silakan di copy paste saja dari P10 tahun 2022. Kita next. Kemudian ada bab kondisi umum wilayah. Nah ini kemarin di RTN RH itu didetailkan sampai ke lokus pelaksanaannya. Nanti urutannya adalah kondisi biofisik, kondisi sosek, dan kondisi kelembagaan. Saya langsung aja ke beberapa subbab yang kemungkinan datanya itu akan sulit didapatkan. Misalnya dari kondisi sosek, tingkat pendidikan, mata pencahayaan pendapatan, atau kondisi kelembagaan tersendiri, kelembagaan dalam suatu wilayah pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan ya. Jadi untuk data-data tersebut yang sulit digunakan, yang sulit dicari dalam satuan lokus terkecil, itu bisa diangkat ke lokus selanjutnya. Misalnya dalam suatu desa itu ada data tingkat pendidikannya. Tidak ada data tingkat pendidikannya. Maka gunakan data kecamatan. Jika di kecamatan juga tidak merata, maka gunakan data kabupaten. Ini biasanya ada di data BPS dalam angka. Ini bisa digunakan di data-data tersebut. Termasuk keadaan biofisik. Keadaan biofisik yang perlu diperhatikan adalah kondisi iklim. Karena ini akan terkait dengan pekerjaan kita nanti di tahun depannya seperti apa. Maka silakan berkoordinasi dengan BMKG tingkat daerah setempat. Kenapa tingkat daerah setempat? Karena biasanya yang di tingkat daerah itu datanya lebih detail, lebih sesuai dengan lokusnya. Kemudian kita lanjut Mas yang kondisi umum. Nah, kondisi umum yang 10 tahun. Baik lagi Mas, sorry Mas. Oke. Next lagi. Untuk kondisi unit pengelolaan bab 3, poin A. Nah, poin A ini bisa Bapak Ibu langsung kopas aja dari Smart RU RHL yang dituliskan di dokumen RTN RH. Biasanya teman-teman BPDAS itu belum memisahkan antara RL dan RH di bab 3. Ini lumayan, dapat satu bab, poin A, kondisi umum itu sudah ada di RTN RH-nya untuk teman-teman dinas. Jadi saya rasa untuk draft ini akan lebih mempermudah. Jadi kita akan lebih fokus ke dalam isi dari RTN itu sendiri. Next. Juga untuk yang di poin 3, subbabnya sub yang B, di sini juga ada di dokumen RTN RH. Jadi untuk target pelaksanaan di T-1 di tahun 2024, silakan disesuaikan. Misalnya pelaksanaan KBR maka akan ada di poin pemulihan hutan dan lahan. Kemudian untuk bangunan KTA maka dia akan ada di pengendalian erosi dan sedimentasi. Jadi di sini sudah dipecah menjadi 4 bab kegiatan RHL yang dilakukan di wilayah masing-masing. Next Mas. Ini next aja. Jadi ini termasuk poin pencermatan yang dilakukan oleh tim PIC sebelum dilakukan penilaian oleh tim penilainya RTN RH kemarin. Jadi di dalam P10 2022 itu tabel bentuknya sudah ditentukan, sudah dibatasi seperti ini.
maka kita tinggal mengikuti dan merekapitulasi datanya. Untuk di RTN-RL sendiri, yang di bawah, yang poin paling bawah itu pada poin ikhtisar, kegiatan hutan rakyat penghijauan itu disatukan dengan kegiatan sipil teknis seperti dam penahan dan gali plak. Kemudian target rehabilitasi memperhatikan kebijakan pembangunan nasional atau daerah, ketersediaan anggaran, kebijakan prioritas pembangunan lainnya. Apa yang dimaksud di sini adalah jika teman-teman yang di dinas, mungkin kegiatan BPDAS, terutama KBR dan sipil teknis juga banyak yang di APL ya, di luar kawasan hutan, maka semua kegiatan yang dilaksanakan tahun depan, baik oleh BPDAS dan Pemprov sendiri, itu harus diakomodir di dalam RTN RL. RTN, misalnya tahun depan BPDAS mempunyai target, misalnya tahun depan dari Pemprov sendiri mempunyai target untuk rehabilitasi itu sekitar 100 hektar misalnya. Maka RTN RL-nya disarankan untuk melebihi luasan 100 hektar tersebut. Lebihnya seberapa? Lebihnya yang tadi, yang 30. Lebihnya harus memperhatikan kebijakan harus memperhatikan kebijakan pembangunan nasional. Ini maksudnya jika ada PSN atau proyek strategis nasional atau tahun depan daerahnya akan concern ke wilayah banjir dan tanah longsor misalnya, maka RTN RL tahun depan di wilayah-wilayah tersebut bisa atau disarankan untuk dilebihkan. Karena kita nggak tahu nanti ke depannya selain dari APBD, selain dari APBN yang KBR BPDAS, itu ada kegiatan apa lagi di situ. Jadi lebih baik seluruhnya kegiatan tahun depan terwadahi dulu di RTN RL. Jangan sampai ada perubahan kebijakan, misalnya penambahan anggaran di satu wilayah tertentu yang sifatnya fisik, itu tidak bisa diakomodir karena RTN RL-nya kurang. Lebih baik kita berlebih. Dan yang kedua, luasan yang lebih tersebut bisa dibawa lagi ke tahun depan apabila tidak terlaksana. Contoh, 1.000 hektar sudah dialokasikan untuk tahun depan di RTN RL, di rencana tahunan rehabilitasi lahannya. Ternyata realisasinya berdasarkan target sesuai realisasinya hanya 800 hektar. Maka 200 hektar lagi sisanya yang tidak digunakan itu dapat digunakan atau dimasukkan di RTN RL di tahun 2025 nanti. Jadi nggak usah khawatir. Kalau yang terjadi sebaliknya itu malah yang akan menyulitkan. Karena misal kita RTN RL-nya hanya 500 hektar, tapi kegiatannya sudah 600 hektar. Maka nanti yang terakomodir atau yang mempunyai dasar untuk pembuatan rancangan dan sesuai RU itu hanya 500 hektar. 100 hektar lagi kita nggak punya dasar di situ. Jadi lebih baik dilebihkan untuk luasan. Kita lanjut lagi, Mas. Ini untuk format, mungkin nanti bisa dilihat di P10 aja, tidak ada yang perlu diperhatikan. Ini hanya masalah breakdown data. Kemudian di situ ada sumber anggaran kalau nggak salah ya. Sumber anggarannya nanti silahkan ditulis berdasarkan standar biaya apa. Jadi di bawah tabel nanti mungkin dikasih bintang kecil gitu ya. Untuk sumber anggaran berdasarkan apa? Next. Oke. Ini ada satu lagi yang sipil teknis. Nah, di sini bahkan tadi Bu Kasubdit sudah menyebutkan kegiatan-kegiatan yang ada apa aja ya untuk di lahan ya. Ada UPSA, ada kebun bibit rakyat, ada hutan rakyat. Di sini bahkan di P10 sendiri sudah disebutkan khusus untuk UPSA, KBR, hutan rakyat, dan penghijauan lingkungan lainnya. Kemudian untuk sipil teknis ini dipisahkan, jadi ada tabel tersendiri. Ini mungkin termasuk yang IPAH dan lain-lain mungkin ya. IPAH, DPN, GP, sumber resapan. Next. Ini untuk tata waktu, bedanya adalah di P10 2022 itu sampai untuk kegiatan penghijauan itu sampai pemeliharaan tahun kedua.
Jadi ada usaha P1, usaha P0, P1 dan P2 tata waktunya dituangkan di sini. Dalam membuat tata waktu jangan terlalu di ini ya, jangan terlalu diketatkan gitu. Misalnya eh, kita akan menanam di bulan pertama, ya silakan diarsir aja bulan pertama dan kedua. Takutnya hujannya masih ada di bulan kedua. Ini sederhana sih kayaknya. Kita next aja. Ini untuk kegiatan pendukungnya juga ada tata waktunya. Ini next aja Mas. Nggak, mungkin kayaknya ini. Oke. Ini untuk lampiran peta. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Kasubdit kalau skala sudah ditentukan di P10 2002 sendiri. Jadi nanti untuk pembuatan peta itu skalanya 1:25.000. Untuk print out-nya disesuaikan saja dengan jenis printer yang ada di masing-masing provinsi. Bisa A0, bisa A1, bisa A3. Yang penting skala maksimal itu sudah ditetapkan di 1:25.000. Nah, untuk ini yang format kemarin yang dipakai untuk di RTN-RH. Jadi yang dinilai adalah kesesuaian antara RU dan RTN. Maka dengan melihat format seperti ini, di mana RU RHL-nya itu berwarna orange, orange, ya warna orange itu yang paling banyak warnanya. Sementara lokus RTN RH-nya itu yang diasir, yang di kotak-kotak. Salah satu bentuk kesesuaian adalah overlay. Terus yang kedua, dia berada di dalam kawasan hutan karena dia dulu RTN-nya RH. Maka nanti si penanda tangan peta itu akan langsung secara mudah mengetahui kalau RTN RL-nya sudah berada di atas RU RHL-nya. Ini hanya guidance untuk membantu pada saat menandatangani peta sehingga orang umum bisa langsung mengetahui apakah sudah sesuai dengan RU RHL atau belum. Mungkin itu aja ya. Kita next. Oke. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya Sani, paparan yang sebetulnya ini sangat banyak akan membantu kita yang akan menyusun RTN-RL maupun yang sudah menyusun. Ada beberapa hal yang bisa saya tekankan di sini. Ada Mas Sani tadi menekankan bahwa RTN-RL harus menyesuaikan dengan terdapat kesesuaian dengan RURHL. Secara spasialnya sesuai dengan RURHL. Kemudian terkait kewenangan, RTN-RL disusun oleh tim penyusunnya adalah dari dinas, dibentuk oleh kepala dinas, penilaian oleh BPDAS, dan kemudian pengesahan oleh gubernur. Kemudian keseluruhan ekosistem tadi disebutkan kalau di luar kawasan akan tidak dimasukkan di dalam RTN-RL. Selanjutnya tadi banyak pointer-pointer yang mungkin bisa bermanfaat pada saat baik yang sudah menyusun maupun yang saat ini sedang melakukan penyusunan. Sudah cukup jelas tadi dari mulai apa tadi Mas? Sampai sampai pembuatan petanya seperti apa. Nanti yang di coaching sama Pak Buak dan tim PIC-nya itu nanti ya salah satunya itu melakukan review terkait kesesuaian peta RTN-RL dan RURL.